menempati Kongres Sumpah Pemuda itu adalah rumah kaum minoritas. Diawali dengan lagu Indonesia Raya pada waktu itu yang hanya juga sebuah biola, bukan nyanyian. Kejadian ini menyampaikan makna Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama sejarah kristalisasi semangat yang sudah mendirikan NKRI. Dan sejak 1959 menetapkan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari nasional yang bukan hari libur, yang diawali dulu oleh Sugondo sebagai Ketua Kongres Pemuda II, memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda yang tak pernah luntur, diperkuat pencerahannya dari pahlawan bangsa kita M. Yamin yang berpendapat faktor yang mempersatukan persatuan Indonesia itu yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Terinspirasi lagu Indonesia Raya pada waktu itu, maka disepakati kebersamaan dikumandangkan pada keputusan Kongres kedua Pemuda tanggal 28 Oktober, yaitu yang diuraikan di dalam Sumpah Pemuda. Kutip dari buku-buku Profesor Mr. H. Muhammad Yamin. Pertama, kami putra-putri yang sudah dibacakan dan sudah kita dengarkan. Saya kira ini saya potong. Ya, semangat bersatu dari pendahulu bangsa, Bung Tomo, Bung Karno, kita apresiasi tanpa mengutamakan kelompok mayoritas, tapi mengutamakan kesatuan, merangkul seluruh golongan, hendaklah ditanamkan kepada generasi milenial kita agar tetap setia jas merah. Lebih lanjut, dengan semangat membara, beliau penuh pandang dari sisi positif dalam menyatukan berbagai riak, berbagai sudut pandang, berbagai perbedaan politik yang digoreng kelompok tertentu sebagai bukti kekuatan Sumpah Pemuda menjadikan kita bangsa yang satu dalam bingkai NKRI. Yang disampaikan tadi oleh dalam kata sambutan oleh Gus Arif, yaitu Koordinator Gus Durian Nganjuk, Banser Nasional, pesan kesungguhan yang disampaikan, kesungguhan jiwa batin, spirit bersatu dari semua kelompok agar tetap konsisten dan berkomitmen bersatu tanpa menghilangkan perbedaan. Jadi bersatu tanpa menghilangkan perbedaan. Melihat inspirasi Sumpah Pemuda yang mampu membawa energi positif yang menyatukan persaingan dan perbedaan, tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama maupun tujuan-tujuan bersama yang diutamakan, yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama. Bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia satu. Kiprah agama cinta yang mulia saling berbagi lintas agama menarik para pemuda agar senantiasa konsisten, mampu semangat belajar dan semangat spiritual tinggi sebagai kekuatan moral bangsa kita. Semangat inilah yang harus tetap digelorakan dan dikembangkan oleh agama cinta. Dari sambutan tadi selanjutnya dari Henny, saudari kaum muda mengharapkan agar generasi milenial tetap rela melihat perbedaan jadi bunga-bunga kehidupan bagi Indonesia, yang tetap memiliki kesempatan yang sama mengeluarkan dan menyumbangsikan, mengharumkan negara. Tadi setelah foto bersama yang dimana tadi narasumber pertama yang dipimpin tadi oleh moderator kita, Reddy Moses, ulem dari Bapak Toto ke
Mano SAG itu dari pengurus lembaga pengurus daerah Kesatuan Umat Buddha Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Lintas Iman, menyampaikan tantangan Sumpah Pemuda masa lalu dengan masa sekarang ada kesamaan. Samaan kendala yang harus kita selesaikan. Merasa paling berjasa untuk bebaskan diri dari penjajahan, dan kini gerakan penjajahan itu ialah gerakannya tidak dapat kelihatan walaupun terasa dideteksi. Berdasarkan ideologi negara, ideologi Pancasila harus diaktualisasikan agar mampu menjaga negara. Kita wajib memuji dan mencontoh anak bangsa yang bekerja untuk kehidupan orang banyak. Harapan kepada setiap anak dan tokoh bangsa tetap bermain dalam irama kebersamaan. Contohnya seperti musik gamelan dan sebagainya. Kita juga tadi diterahkan oleh Dr. Haji Amsori Ahmad, Ketua LPBH PBNU, yang menegaskan bahwa persatuan sudah selesai. Tapi beban kita sekarang memelihara ayat-ayat suci daripada konstitusi kita yang dirongrong terus-menerus dari kelompok lain, kelompok yang didekati negara asing, agar konstitusi kita dianggap lemah. Selanjutnya, materi dari pemudi kita Manli, Pemuda Konghucu Indonesia, kesatuan itu berjalan beriring dengan kesucian sesuai kebenaran yang kita pahami, tanpa mesti kita masalahkan walaupun beda jalur. Dari butir-butir Sumpah Pemuda melalui bahasa mampu mempersatukan anak bangsa, bangga akan bahasa Indonesia, menggetarkan jiwa bagi kita pada saat kita apalagi malang melintang ke dunia internasional. Pedoman Bung Karno yang menyampaikan, kami mempunyai musuh yang jelas, tapi kelak kamu mempunyai musuh yang samar-samar dari bangsamu sendiri, membuat Sumpah Pemuda ini begitu penting untuk diaktualisasikan agar kita mampu menangkis segala serangan. Demikian juga tadi dari Martin Sembiring, Konselor Keluarga Tusku Penagung Medan, menyampaikan kenangan narasi 90 tahun yang lalu ketika para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berani melepaskan segala atribut dan kepentingan golongan demi mempersatukan dan mengusabah nasib sendiri. Kalau kita lihat konstruksi sebenarnya, bisa-bisa para pahlawan kita dulu bertengkar dengan tetangga melepaskan atribut ini, bertengkar dengan keluarga, tapi demi Indonesia yang dimimpikan bersatu, mereka tetap bersatu walaupun beragam suku, agama, dan bahasa daerah untuk bersumpah menjadi Indonesia satu bersatu. Tonggak sejarah kita bangkit, bersatu, dan tumbuh bersama. Sumpah Pemuda yang dimulai dengan musyawarah untuk bersatu. Dalam bahasa Karo tadi diungkapkan Ari Ersada, maknanya musyawarah itu kepastian satu pendapat, bukan berbeda pendapat, bukan voting. Kalau bukan sepakat untuk bersatu dengan pendapat terbaik, untuk apa musyawarah? Dimaknai itu berupa buah doa dan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud momentum bersatunya para pemuda bergerak bersama berjuang menuju Indonesia merdeka, jaya, berkibar selamanya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu Bhinneka Tunggal Ika, satu bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga tadi dari materi yang disampaikan oleh permintaan tadi dari beberapa teman